menyimpan begitu banyak pesan. Saya Jessica Maharani senang sekali bisa membersamai kalian hari ini. Dan seperti biasa di setiap episode saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh teman ngobrol yang sangat menarik nih, Zahra Ulia Ramadianti. Halo teman-teman. Halo Zahra. Halo Jessica. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Jessica? Alhamdulillah baik juga. Jadi Zahra, kali ini kita akan mengulik sebuah lagu yang tentunya sangat lekat di hati kamu. Sudah siap? Tentunya, pasti saya siap. Baik. Sebelum itu saya ada pertanyaan nih Zahra. Jadi kamu itu tipe orang yang suka musik atau tidak? Kalau aku tentu tipe yang suka musik ya. Wah, ternyata memang benar ya. Hampir setiap orang itu pasti menyukai yang namanya musik nih. Ada yang mendengarkan musik di sela waktu senggang, bahkan ada yang saat beraktivitas selalu mendengarkan musik. Nah, kamu itu tipe yang mana? Kalau aku tipe orang yang selalu mendengarkan musik kapanpun, dimanapun, dan sedang beraktivitas apapun. Wah, menarik sekali. Berarti kamu tuh tipe orang yang kalau misalkan sedang cuci piring, cuci baju, mengerjakan tugas, itu selalu mendengarkan musik ya. Nah, biasanya nih, ketika kamu sedang mendengarkan sebuah lagu, kamu tuh lebih tertarik ke musiknya atau justru makna yang ada dalam lagunya? Kalau aku justru tertarik pada musiknya ya. Jadi kalau musiknya itu enak didengar, aku tuh lebih nyaman. Terlebih lagi kalau maknanya itu ternyata sesuai dengan keadaan dan perasaan saya saat itu. Jadi itu benar-benar menjadi poin plus dalam musik. Jadi kalau untuk hanya maknanya saja dan musiknya saya kurang suka, mungkin kurang ya bagi saya. Tapi yang benar ya, sekarang itu kalau misalkan kita sedang mendengarkan sebuah lagu, walaupun kita tidak tahu maknanya, tapi kalau misalnya lagunya enak didengar, pasti kita akan langsung suka ya. Baik, nah Zahra, kalau kita lihat kan sekarang itu banyak sekali lagu dengan tema yang beragam nih. Baik itu yang populer maupun yang tidak begitu dikenal. Nah, dari semua lagu yang sudah pernah kamu dengar, ada tidak lagu yang paling kamu sukai? Lagu yang paling saya sukai ya, ada. Saya punya satu lagu yang dibawakan oleh ada band. Saya sangat suka itu lagu. Judulnya Yang Terbaik Bagimu. Wah, yang terbaik bagimu. Iya. Cukup emosional sekali ya. Apalagi karena lagu itu mengangkat sisi kasih sayang seorang ayah yang memang tidak ditampilkan secara terang-terangan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu masih ingat tidak perasaan pertama kamu saat mendengarkan lagu ini? Perasaan pertama saya saat mendengarkan lagu ini sulit dijelaskan sebenarnya karena rasanya cukup campur aduk ya. Lagu ini itu benar-benar menjadi perantara saya untuk mengungkapkan rasa sayang kepada seorang ayah. Karena di keluarga saya bukan orang-orang yang bisa mengatakan kasih sayangnya itu lewat kata-kata. Sepertinya aku berkata, ayah aku menyayangimu atau bunda aku mencintaimu. Itu cukup tabu di keluarga saya dan saya sendiri masih gengsi untuk memulainya. Jadi lagu ini itu bisa menjadi perantara perasaan kamu sebagai seorang anak kepada sosok ayah ya. Iya. Kalau kita bicara soal lirik nih Zahra, pasti setiap orang memiliki bagian favoritnya masing-masing. Nah, kamu ada tidak satu potongan lirik yang benar-benar mewakili isi hati kamu? Lirik favorit saya dalam lagu ini itu refnya berbunyi seperti ini. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Gitu. Bisa dijelaskan tidak alasan kamu kenapa memilih potongan lirik tersebut? Alasan saya memilih potongan lagu tersebut sebagai bagian favorit bagi saya karena dalam lirik tersebut merupakan salah satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada ayah saya, dan di lirik itu juga saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa menjadi anak yang benar-benar diharapkan oleh orang tua saya dan seperti apa yang mereka inginkan.
Sangat dalam sekali ya pesan yang ada dalam potongan lirik tersebut. Juga sebenarnya kan lagu ini bisa menjadi pengingat juga bahwa tidak semua bentuk cinta itu terlihat secara langsung. Nah, menurut kamu nih Zara, mengapa sosok ayah itu seringkali terasa jauh, padahal sebenarnya mereka itu juga mencintai kita dengan cara yang luar biasa? Menurut saya pribadi ya, dari cara saya melihat ayah, seorang ayah itu selalu menunjukkan kepada anaknya bahwa mereka itu baik-baik saja. Sehingga kita sebagai anak kadang lupa kalau beliau juga adalah seorang manusia yang pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Beliau selalu mengutamakan yang terbaik untuk anaknya. Dia itu tidak pernah mengatakan ataupun bahkan untuk mengatakan bahwa anakku, aku menyayangimu, aku mencintaimu. Itu benar-benar suatu hal yang langka bagi seorang ayah untuk mengatakan hal tersebut. Tapi beliau bisa membuktikan melalui sikapnya kepada kita, melalui amarahnya, melalui perhatiannya, penjagaannya. Beliau membuktikan bahwa cinta itu tidak hanya diungkapkan lewat kata-kata saja loh, bisa diungkapkan lewat perbuatan begitu. Menyentuh sekali ya. Emang kalau kita membahas mengenai perjuangan seorang ayah dari kita kecil sampai kita dewasa saat ini tuh memang tidak akan pernah ada habisnya. Kalau boleh jujur nih Zahra, setelah kamu mendalami lagu ini dan juga meresapi maknanya, apakah cara pandang kamu terhadap sosok ayah itu berubah? Mungkin yang sebelumnya tidak peka menjadi lebih peka, atau kamu lebih menghargai momen kecil yang sebelumnya itu terasa biasa saja? Tentunya ya, melalui lagu ini saya menjadi orang yang lebih peka, lebih menghargai setiap momen yang saya lewati bersama ayah. Jadi apapun momen yang kita lewati, maupun itu hal-hal kecil seperti ditanya apakah kamu sudah makan atau belum, apakah kita berbincang atau diajak pergi jajan, diantarkan ke sekolah, jadikan itu sebagai momen yang benar-benar langka, berharga dan sangat mahal. Bahkan sampai sekarang saya diantarkan oleh seorang ayah ke perantauan untuk menuntut ilmu, itu akan menjadi momen dan juga sangat-sangat menjadi momen yang berharga ya bagi saya, anugerah dari Tuhan. Karena rasa kasih sayang yang beliau berikan itu memang tidak terlihat teman-teman, tapi bisa dirasakan oleh kita sebagai anak-anak. Ternyata hal-hal kecil yang dulu sering kali kita lewati begitu saja, justru sekarang itu menjadi suatu kenangan yang paling dirindukan, benar begitu ya. Nah, sebelum menutup obrolan kita pada hari ini nih Zara, jika ayah kamu sedang mendengarkan podcast ini, kalimat apa yang ingin kamu sampaikan kepada beliau? Jika ayah saya melihat podcast ini, saya ingin bilang bahwa saya sapa dulu ya. Halo ayah, mungkin di sini kakak ingin bilang, ayah, putri kecilmu ini sangat menyayangimu dan akan selalu begitu sampai kapanpun. I love you ayah. Terima kasih Zara sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.